Halo pemirsa, berjumpa lagi di program Ngobrol Bareng. Di sini VJ masih ngobrol sama Ustadz Denny selaku koordinator TTQ di SD Telkausar. Baik, nah kalau sebelumnya kita ngebahas soal TTQ itu sendiri apa dan lain sebagainya. Nah ini Ustadz, ini kan pasti pembelajaran Quran itu apa ya? Kalau mengaji kadang anak-anak tuh apa ya, agak effort untuk bisa belajar gitu ya, fokusnya dan lain sebagainya gitu. Nah ini ada nggak sih dari koordinator Ustadz selaku koordinator tim TTQ gitu untuk menerapkan setiap mentor-mentor atau guru-guru atau tenaga pengajar Ustadznya gitu ya, Ustadz dan Ustazahnya tuh maksudnya dari trait dari Ustadz gitu harus gini ke anak-anak dan lain sebagainya metodenya. Baik, terima kasih. Tentu saya sebagai mentor itu selalu mengarahkan kepada ustadz-ustadzah yang lain ya, untuk bagaimana cara menangani anak, kemudian bagaimana cara mengajarkan kepada anak supaya anak itu tidak Jenuh, istilahnya tidak jenuh, kemudian tidak boring, kemudian juga ini kan tentang masalah Al-Quran yang artinya dibawa serius pun tidak terlalu serius, atau bercanda pun jangan terlalu bercanda. Artinya ada di tengah-tengah saja. Ada masanya ketika kita serius, ada masanya ketika kita bercanda dengan bukan bercanda bahasanya Mbak ya, bahasa santai mungkin jadi relax gitu. Seperti itu. Oke, jadi memang punya treatment khusus gitu ya kepada para ustadz-ustazahnya gitu. Atau ketika kita sudah menemukan anak-anak itu sudah jenuh, kita lakukan seperti misalkan ice breaking, misalkan tentang apapun itu permainan yang bisa menarik semangat anak kembali. Oh ya, ternyata metode Al-Quran juga ada ya, maksudnya yang fun learning kayak gitu ya Ustadz ya? Maksudnya ada metode pembelajaran. Ada. Baik, nggak cuma mungkin sekedar ngaji doang, tapi mungkin ada beberapa selipan-selipan dari bahkan ada dari beberapa ustadz itu yang melakukan dengan gerakan. Jadi misalkan memaknai Al-Quran, jadi Al-Quran itu kan ada maknanya, artinya itu dengan gerakan. Misalkan ketika ada ayat yang artinya langit, mereka menunjuk langit, kemudian yang artinya bumi menunjuk bumi, atau seperti dan sebagainya. Jadi setiap pembacaan dan artinya itu dilakukan dengan gerakan ya? Dengan gerakan. Jadi mereka baca Al-Quran dan ngerti artinya juga ya Ustaz? Begitu. Waduh, Masya Allah, ini menarik juga ya, apa untuk anak-anak jadi bisa paham sama makna Al-Quran itu sendiri sedikit-sedikit, ini luar biasa sekali. Nah ini baik, kan ini program TTQ gitu ya, yang tadi Ustadz bilang kalau memakai sistem talaki untuk tahfiznya. Talaki itu kan pengulangan. Nah ini sistemnya itu sorogan atau masing-masing satu orang datang ke gurunya masing-masing, atau setiap kelas maksudnya sama dengan pembelajaran, atau gimana Ustadz? Nah itu tadi melanjutkan yang kegiatan yang sistem yang ada di Al-Kausar itu. Yang pertama itu ada talaki. Talaki itu artinya kita selaku guru TTQ itu lebih dulu membimbing anak-anak kita, menuntun bacaan Al-Qur'annya supaya dengan kaidah yang baik dan benar, kemudian kita ulang-ulang daripada bacaan itu, kemudian setelah mereka sudah agak mudah untuk menghafalkan Al-Qur'an, maka kita lepaskan. Jadi setiap anak yang sudah hafal baru disebut dengan juga sorogan. Sorogan itu kegiatan menyetorkan hafalan atau menyetorkan tahsin ayat buah itu sendiri kepada kita. Oke, jadi ada sistemnya diajarkan bersama gitu ya. Mungkin ada sistem sorogan itu yang untuk setoran ayat buah itu ya Ustadz ya. Benar. Baik, tapi gimana Ustadz sejauh ini Ustadz berarti dari awal masuk SD Telkausar memang sudah ditunjuk sebagai koordinator TTQ ya? Benar. Masya Allah. Gimana perkembangannya Ustadz? Apalagi ini mungkin sekarang udah masuk ke ajaran baru ya Ustadz? Perkembangan yang saya rasakan itu sudah alhamdulillah sudah membaik ya. Bahkan kemarin itu ada orang tua yang chat pribadi kepada saya, kepada ustazah yang lain, itu bagaimana perkembangan anak. Saya bilang sudah alhamdulillah sudah ada. Ternyata orang tua ini pada awalnya tidak ada niatan untuk memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Setelah saya bilang ada perkembangan, langsung alhamdulillah katanya. Insya Allah tahun depan anak saya akan dimasukkan ke pesantren, kemudian mohon bimbingannya Ustadz. Bahkan orang tua itu tadi meminta
pembelajaran yang insentif tadi, yang khusus untuk anaknya sendiri, gitu. Karena udah tahu perkembangan anaknya mungkin udah bagus baca Quran ya, Masya Allah. Jadi orang tuanya jadi wah ini kayaknya sayang juga kalau nggak dilanjutin ya apa namanya program-program agamanya. Sampai pada akhirnya tadi minta intens lagi gitu, belajarnya luar biasa, Masya Allah. Nah ini Ustaz, selain mungkin pembelajaran ya tadi setoran, sorogan gitu ya dari setiap anak-anak gitu. Nah di TTQ ini juga ada program kegiatannya nggak sih Ustaz? Ada. Kegiatan TTQ itu tadi ya berupa klasikal. Klasikal itu dikumpulkannya anak-anak di dalam satu ruangan, mulai dari kelas 6 misalkan 6A, B, C dikumpulkan, kemudian di situ murojaah bareng. Semua hafalan di murojaah, kemudian kita juga di klasikal itu diajarkan tentang pelajaran tajwid. Ada pelajaran tajwid, kemudian setelah itu kita ajarkan juga ada yang namanya di Yanbu'a itu ilmu pegon, huruf pegon, mempelajari huruf pegon. Huruf pegon itu adalah membaca tulisan Indonesia tapi dengan aksara Arab. Misalkan saya pergi ke sekolah, itu kan bahasa Indonesia tapi diajarkan dengan menulisnya dengan bahasa Arab. Oh, jadi dia nulisnya pakai Latin Arab bahasa ya, pakai Arab. bahasa Arab. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan seperti misalkan TPQ juga ada setelah kegiatan sekolah berlangsung, setelah perpulangan anak-anak dilanjutkan dengan kegiatan TPQ. TPQ itu tempat pembelajaran Al-Quran. Bisa dibilang TPQ itu sebagai ekstrakurikulernya. Oh, ekstrakurikulernya. Iya, jadi sebagai pelajaran tambahan yang dilaksanakan di luar KBM, kegiatan. Tapi masih satu koridor diurusnya sama tim TTQ juga? Masih tim TTQ yang. Oke, baik. Itu berarti pelajaran tambahan ekstrakurikuler maksudnya ya. Nah baik, nah ini Ustadz, ini kan biasanya kalau pelajaran agama kan mungkin nggak cuman meliputi soal tahsin, tahfiz, dan lain sebagainya gitu ya, pembelajaran Quran. Namun juga mungkin kalau di SD biasa mungkin ada pembelajaran pendidikan agama Islam, itu beda berarti ya? Ada juga? Beda, kalau di SD Al-Kausar itu ada namanya pelajaran agama Islam, itu PAI maksudnya. Kemudian, tapi ada juga ya berarti? Ada. Jadi pembelajaran secara agama Islamnya ada juga, TTQ-nya justru yang Qurannya lebih intens juga, itu juga diajarkan gitu ya Ustadz. Baik, nah ini sejauh ini Ustadz tantangannya apa sih? Biasa kalau setiap mata pembelajaran itu biasa ada tantangan tersendiri ya masing-masing, mulai dari mungkin kita menghadapi anak-anak yang luar biasa, atau mungkin tantangan yang lebih berat itu kalau menurut saya itu timbul dari diri kita sendiri. Ketika semangat mengajar kita itu menurun atau bahkan hilang, disitulah tingkat kesulitannya. Sebab saya pernah pengalaman juga mengalami hal seperti itu. Ketika semangat kita menurun, waktu itu saya masih kurang enak badan gitu, drop. Kemudian ketika mengajarkan kepada anak, itu anak-anak yang kita talaki itu sangat sulit untuk masuk, sehingga saya ulang. Ternyata pas saya sadar, ternyata oh ini semangat saya yang menurun, bukan salah anak-anaknya. Jadi semangat menjaga konsisten kita sebagai pengajar pun itu ternyata sangat penting juga. Aduh, iya sih ya, ternyata berarti agak berpengaruh itu ya Ustadz ya ternyata. Iya benar. Dari para pengajar ya. Tapi gimana sih cara Ustadz dan tim gitu ya, khususnya tim yang mengelola TTQ ini untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Quran kepada anak-anak? Nah itu tadi yang saya sampaikan kepada para mentor Al-Qurannya masing-masing. Kita di tim Al-Quran itu yang harus kita jaga itu adalah saling komunikasi. Bagaimana ketika kita ada menghadapi masalah itu saling menutupi ibaratnya, saling melengkapi, saling mengcover, saling membantu. Bagaimana cara ada anak yang kesusahan, bagaimana cara kita harus konsultasi kepada tenaga pengajar yang lain maksudnya. Jadi saling mengcover satu sama lain gitu ya. Tidak hanya mungkin sama-sama saling memberi semangat gitu ya, tapi mungkin saling mengkoreksi juga satu sama lain ya. Berarti tapi kalau misalkan untuk ke tenaga pengajarnya sendiri Ustadz, mentoring ke ustadzahnya gitu, ada nggak sih Ustadz rutinannya gitu? Misalkan kayak ustadzahnya juga masih suka setor hafalan Quran nih ke Ustadz Denny atau gimana gitu, cara pembelajaran ke timnya nih Ustadz? Baik, alhamdulillah ini juga bagus ya, karena
Baru kita mulai beberapa pekan kemarin itu sudah mulai ada aturan bahwasanya ustadz dan ustadzah itu menyetorkan hafalannya dari sekolah itu bahasanya itu mengamanahkan kepada saya selaku koordinator untuk menerima setoran ustadz dan ustadzahnya. Mungkin kalau saya selaku ustadz dengan yang akhwan ya, dengan ustadz yang akhwan. Kemudian ada yang ustadzah itu dengan ustadzah yang akhwat tadi, yang perempuan. Jadi para pengajarnya juga ikut hafalan ya? Setor hafalan, setor hafalan. Jadi kita bukan menerima setoran hafalan dari anak-anak, kita juga mengopeni atau murojaah lagi tentunya. Biar semakin mantap juga nih. Kadang kan namanya juga manusia ya Ustadz ya. Kadang juga udah hafal nih misalkan ustadz-ustadznya gitu. Jadi di murojaah lagi gitu ya. Waduh, ini luar biasa ini para tenaga pengajar SD Telkausar. Nah ini tapi di sejauh ini untuk program TTQ ini Ustadz, ada nggak sih program-program yang melibatkan orang tua? Ya, baik, untuk program yang melibatkan orang tua itu ada, kita sebut namanya mabar. Atau mabar itu mengaji bersama orang tua atau murojaah bersama orang tua. Bukan main bareng ya Ustadz? Bukan main bareng ya. Murojaah bersama orang tua atau mengaji bersama orang tua. Dengan teknis kita bagikan selebaran kertas, di situ ada tanggal, kemudian ada surat yang dimurojaah, kemudian ada tanda tangan daripada atau paraf orang tua itu sendiri, yang nantinya itu diisi mulai tanggal berapa, kemudian surat apa saja yang dimurojaah di rumah, dan itu selebaran itu adalah sebagai nilai tambahan juga untuk mereka. Jadi kegiatan di rumah, kita kan selaku mentor atau selaku ustadz tidak bisa memantau kegiatan orang tua di rumah atau anak-anak di rumah bersama orang tuanya. Jadi kita amanahkan kepada orang tua untuk bisa menjaga ananda-ananda semua di rumah. Oke, jadi parafnya nggak cuma dari guru doang ya Ustadz? Iya benar, harus dari orang tua juga. Dan itu jadi penilaian harian untuk siswa. Oke, berarti baru lulus hafalan 1 kalau udah ada tanda tangan dari orang tua. Iya benar. Makanya dipastikan orang tuanya nggak sibuk-sibuk banget ya. Harus tetap mantau nih hafalan-hafalan dari putra-putrinya gitu ya, supaya bisa tetap terus menanamkan hafalan Quran ya, iya, gitu benar, ya Ustadz. Baik, nah ini kalau untuk target tahsin itu kan kalau tahfiz kan misalkan hafalan nih Ustadz, kayak target untuk misalkan sampai kelas 6 harus hafal misalkan 3 juz kah, atau ada target-targetnya nggak Ustadz? Iya, untuk target sekolah itu adalah 3 juz 29, 28, 29 dan 30 ketika lulus. Adapun target-target per kelasnya diberikan lagi sesuai dengan kemampuan anak-anak itu sendiri. Misalkan anak kelas 1 sudah ada targetannya, mulai dari surat An-Naba ke At-Takwir. Kemudian kelas 2 karena sudah naik, itu dosisnya kita tambah lagi. Kemudian kelas 3 dan seterusnya. Di kelas 6 ini juz targetnya adalah juz 28. Wah, udah pada hafal Yasin berarti. Masya Allah. Ini berarti dari hafalannya justru dari An-Naba ya Ustadz ya? Dari An-Naba. Dari kelas 1 udah hafal An-Naba berarti? Sudah An-Naba. Surat yang paling atas di juz 30 ya. Bukan dari Anas ya, justru dari An-Naba. Waduh, kalau dites nih anak kelas 1 udah hafal An-Naba, ini berarti anak SD Telkausar. Jelas. Baik, Masya Allah. Ini kita akan melanjutkan lagi ya pasti Ustadz untuk ngobrol soal program TTQ ini. Pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.